Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau untuk belajar hidup dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk semakin mengerti, semakin memahami setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat menerima setiap firman Tuhan dengan hati yang terbuka Tuhan, sehingga banyak orang akan mengenal Allah melalui kami. Bahkan hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati, dan hidup kami mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian: sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka kita tidak ada pilihan lain. Tentunya kita harus hidup dengan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan harus beriman dan mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup mereka. Atau dengan perkataan lain, orang benar akan hidup kalau berjalan dengan iman. Kita tidak bisa hidup tanpa iman di dalam kehidupan kita. Kita selalu membutuhkan iman untuk dapat menyatakan kebesaran Tuhan. Orang benar tidak akan hidup dan berkemenangan kalau tidak hidup dengan iman. Hidup dengan imanlah yang menyebabkan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan hidup dengan iman juga kita dapat melihat karya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, mengapa kita harus hidup oleh iman? Karena iman adalah pemberian Tuhan dan merupakan sebuah substansi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak bisa memompa dan merekayasa iman atau memaksakannya tanpa adanya karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak bisa membuatnya seolah-olah kita mempunyainya tanpa ada karya Roh Kudus. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka adalah orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus dan meyakininya, bahkan beriman kepada Yesus Kristus. Hal yang terpenting adalah sikap hati yang percaya. Perlu dipahami bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan, dan untuk membangun hubungan kita dengan Allah dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan juga iman, dibutuhkan keyakinan kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mau melihat karya Allah, dibutuhkan iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi, iman adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Dan juga, mengapa harus hidup oleh iman? Karena cara beroperasi kerajaan Allah dan kerajaan dunia tidak sama. Kerajaan dunia beroperasi dengan panca indera, tetapi kerajaan Allah berjalan dengan iman. Ketika kita mempunyai iman kepada Yesus, maka disitulah kita bisa percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat. Atau ketika kita sakit, ketika kita beriman, seperti yang biasa Yesus katakan, bahwa Dia melihat iman seseorang ketika Dia menjamah dan menyembuhkannya. Kerajaan dunia beroperasi dengan panca indera, tetapi kerajaan Allah berjalan dengan iman. Panca indera dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika kita bertransaksi atau berinteraksi dengan Tuhan, maka kita membutuhkan iman. Inilah yang akan membuat kita sebagai orang percaya hidup di dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kelimpahan, berkatnya, kuasanya, dan mujizatnya dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita karena kita mempunyai iman. Dan itulah cara kerja kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan terus. Iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kemudian juga, mengapa harus kita hidup oleh iman?
Karena kita dibenarkan Tuhan hanya karena iman. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya adalah orang-orang yang seharusnya dihukum, tetapi karena kita beriman kepadanya, maka kita dibenarkan. Pembenaran bukan dari perbuatan kita, tetapi dari iman kita kepada Yesus. Orang dapat memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan, namun Tuhan memperhitungkan iman. Persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. Mengapa? Karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oleh sebab itu, ketika kita membawa persembahan kita harus memberikannya berdasarkan iman, bukan berdasarkan kemampuan kita. Ketika kita memberinya kepada Tuhan, maka kita harus mempunyai iman yang tulus kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh. Bisa saja kita memberi banyak tetapi tidak mempunyai iman dan rasa kasih kepada Tuhan. Bisa saja kita melayani di altar tetapi kita tidak punya kasih dan rasa tunduk kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara? Apakah saudara saat ini hanya melakukan setiap perbuatannya hanya didasari dengan niat lain? Melayani Tuhan hanya ingin dilihat orang, mencari posisi? Ataukah karena iman dan percaya kepada Tuhan dan rasa terima kasih syukur kita kepada Tuhan? Ataukah ketika kita sakit kita tetap beriman kepada Tuhan walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan? Apakah kita berdoa untuk pergumulan kita dengan iman kita? Apakah kita hanya berdoa untuk pergumulan kita karena tidak ada jalan lain, opsi terakhir? Ataukah kita berdoa untuk pergumulan kita karena memang kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Kita membutuhkan orang atau pribadi, kita membutuhkan pribadi yang lebih besar dari apapun yang sanggup menolong kita. Apakah iman kita sudah kita bawa sepenuhnya kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh sebab itu mari kita terus tumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Rekatkan hati kita kepada Tuhan. Eratkan hati kita dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan bersungguh-sungguhlah untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyadari bahwa tanpa iman kami kepadamu, maka kehidupan kekristenan kami adalah sia-sia. Kami tidak dapat mempercayai atau kami tidak dapat menerima Engkau sebagai juru selamat tanpa adanya iman kepada Engkau ya Yesus. Bantu kami untuk kami diubahkan. Tolong kami untuk kami terus mengalami perubahan. Buat iman kami semakin teguh di dalam Engkau, kepercayaan kami kepadamu terus mengalami pertolongan. Bahkan di dalam situasi yang sulit kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami mempunyai permasalahan hidup, Tuhanlah yang menolong kami. Bahkan ketika kami sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Ketika kami dalam pencobaan, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan karena Engkaulah sumber pengharapan. Iman kami tautkan kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.